Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Carita Berdalena Leo Anak, mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini saya akan mereview materi tentang teori sosial dan politik. Dan dalam materi kuliah yang telah dipelajari ini ada 4 materi besar yang akan dipelajari, yaitu teori sosial klasik, teori sosial modern, teori politik klasik, dan teori politik modern. Berikut saya akan menjelaskan tentang teori dan paradigma dari ilmu sosial. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara konsep, variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori bertujuan menjelaskan konsep satu dengan yang lainnya untuk menjelaskan fenomena dan memprediksi suatu fenomena. Teori terbentuk dari konsep dan proposisi. Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstraksi kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Yang berikut adalah paradigma. Secara sederhana, menurut Thomas Kuhn, disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Paradigma diartikan sebagai suatu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Oleh karena itu, runtuhnya suatu teori pembangunan erat kaitannya dengan persoalan yang dihadapi paradigma. Jadi, paradigma di sini adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang digunakan oleh suatu tema pemikiran. Konstelasi ini dikembangkan dalam rangka memahami sejarah dan keadaan sosial untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberikan makna realitas sosial. Paradigma adalah pijakan atas realitas. Artinya, paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta apa metode pemecahannya. Paradigma akan menentukan apa yang akan dipilih untuk ditelaah atau tidak dan sebagainya. Yang berikut adalah elemen-elemen paradigma. Yang pertama adalah ontologi atau asumsi tentang realitas. Yang kedua adalah epistemologi atau asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Yang ketiga adalah metodologi atau asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Yang berikut adalah teori sosial yang akan saya jelaskan, yaitu perspektif struktural fungsional. Ahli-ahli yang terdapat dalam perspektif ini adalah Comte, Spencer, Durkheim, Merton, dan Parsons. Dalam perspektif ini terdapat 3 teori, yaitu integrasi, teori konsensus, dan teori fungsional. Karakter perspektif struktural fungsional menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Dalam teori ini, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Asumsi dari struktural fungsional. Yang pertama, masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan bisa searah dan timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial bersifat dinamis. Yang keempat, integrasi sempurna tidak pernah ada sehingga ada ketergantungan namun itu terlembagakan. Yang berikutnya akan saya jelaskan adalah konsensus. Kemampuan sistem sosial untuk saling mengait konsensus, kesepakatan bersama antara bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Di sini masyarakat yang akan saya jelaskan adalah masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Basisnya adalah division of labor. Masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan atau entiti yang bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Yang berikut, Talcott Parsons tentang fungsionalisme. Individu dalam sistem sosial dan ada 2 mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosialisasi. Seluruh pola budaya, baik itu nilai kepercayaan atau simbol, ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol, yaitu pelembagaan, sanksi, atau aktivitas ritual. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang positivisme dari kontribusi Comte. Konteks atau latar belakang yang mempengaruhi Comte yaitu yang pertama, zaman pencerahan. Sains untuk kemajuan masyarakat atau merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi.
Yang ketiga, teori gravitasi dari Isaac Newton atau hukum-hukum hubungan fundamental antara sifat dasar jagat raya menjadi pendorong fisik ini. Yang dijelaskan oleh Charles Montesquieu, kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Masyarakat harus dipandang sebagai benda yang sifat dasar dan dinamiknya bisa ditentukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Yang akan saya jelaskan lagi yaitu filsafat positivisme dari Comte. Bagi Comte, penting untuk menciptakan sains positif seperti halnya ilmu pengetahuan lain. Pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia yang digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Berikut adalah 3 tahap perubahan masyarakat. Yang pertama, teologi supranatural. Yang kedua, metafisis abstraksi. Yang ketiga, positif ilmiah atau empiris atau biasa disebut juga observasis. Yang berikut, materialisme historis dan negara kelas menurut Karl Marx. Materialisme historis yaitu pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi. Pembagian masyarakat menentukan kelas dan perjuangan masing-masing kelas. Marx sering menggunakan teori ini untuk menyatakan sekelompok orang yang berada di dalam situasi yang sama dalam hubungannya dengan kontrol mereka terhadap alat-alat produksi. Bagi Marx, kelas selalu didefinisikan berdasarkan potensi terhadap konflik. Dalam proses produksi kelas, terbagi menjadi dua yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis di sini adalah nama khusus untuk para kapitalis dalam ekonomi modern yang merupakan kelas atas di mana mereka mempunyai modal banyak untuk menguasai alat produksi dan mempekerjakan pekerjaan upahan atau buruh. Sedangkan kelas proletar di sini adalah kelas bawahan atau kelas para buruh di mana orang yang hanya pekerja dan menerima upah. Munculnya teori ini akibat dari adanya konsep kaum borjuis yang melakukan penindasan terhadap kaum proletar. Kaum borjuis dianggap sebagai kaum revolusioner yang mewakili perubahan radikal pada struktur masyarakat. Kaum borjuis ini menggunakan kekuasaannya dalam berbagai hal yang dapat berdampak pada perilaku diktator dengan mengeksploitasi kaum-kaum proletar. Para buruh bekerja dengan jam kerja yang ditetapkan oleh para pengusaha dengan seenak hati. Bukan hanya itu, upah yang diberikan juga begitu rendah dan tidak sebanding dengan pekerjaannya. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Masih dalam perspektif dari Marx memandang konflik, ia mengembangkan teori konflik dengan beberapa konsepsi, yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan, dan negara, di mana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan. Oleh karenanya, hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis, kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi, tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan ini bisa didapatkan melalui negara. Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Berikut yang akan saya jelaskan adalah teori tindakan sosial dari Max Weber. Tindakan sosial artinya tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau rasionalitas tertentu, tertuju pada individu lain yang bermakna dan berdampak pada individu lain. Dengan pendekatan teori ini, kita akan mampu menelaah perilaku seseorang dalam melakukan tindakan karena fokus utama dari teori ini adalah individu dan bukan pada masyarakat. Teori ini mengkaji tentang motif dan perilaku dari seorang manusia. Pendekatan pemaknaan yang bersifat subjektif mampu mempengaruhi dan menerima pengaruh orang lain. Lebih lanjut, Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu kepada individu lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Teori ini berguna untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu. Dengan memahami perilaku individu, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut.
Weber membagi teori tindakan sosial menjadi beberapa model, yaitu yang pertama, rasionalitas formal atau didasarkan pada kalkulasi untung rugi. Yang kedua, rasionalitas instrumental atau yang didasarkan pada cara yang diperhitungkan dan diupayakan. Yang ketiga, rasionalitas nilai atau seseorang bertindak dipengaruhi nilai-nilai tertentu yang diyakini secara personal. Yang keempat, rasionalitas tradisional atau didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar turun-temurun. Dan yang kelima, rasionalitas afektif berdasarkan pada kondisi dan orientasi-orientasi emosional tertentu. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan teori dari Karl Marx dan Max Weber. Teori Karl Marx merupakan teori yang memfokuskan perhatiannya pada konflik dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori konflik muncul sebagai bentuk ketidakpuasan atas eksklamasi fungsional yang dianggap cenderung menegaskan konflik dan perubahan sosial. Terkait dengan perubahan sosial, hal ini berkaitan erat dengan perubahan yang terjadi pada acara produksi, meliputi perkembangan teknologi baru, penemuan sumber-sumber baru, atau perkembangan teknologi baru. Teori Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Teori ini memfokuskan perhatiannya pada individu bukan pada masyarakat. Weber cenderung menganggap bahwa interaksi sosial sangat terkait dengan perilaku manusia. Menurut Max Weber, tindakan sosial memiliki beberapa model, yaitu rasionalitas formal, rasionalitas tradisional, rasionalitas afektif, rasionalitas instrumental, dan rasionalitas nilai. Sekian hasil review materi tentang teori sosial dan politik saya. Semoga pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye!